Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang subjek dan pasangan kata kerjanya. Ada sebanyak 3 macam kata kerja dasar sebagai penanda tensis. Nanti di pembahasan tentang satu kiat mudah untuk menguasai 16 tensis. Di sini ada 3 macam dari kata kerja dasar ini adalah kata kerja yang harus dikuasai untuk memudahkan dalam memahami 16 tensis tersebut. Dan di video ini pembahasan di video ini adalah bekal untuk memahami tentang tensis tersebut, yaitu dengan memahami subjek yang ada beserta pasangan kata kerjanya. Oke. Di video ini juga sebagai revisi atau penjelasan lebih mendetail tentang penggunaan subjek dan kata kerja, yang mana di video tentang tentang kalimat bagian kedua ini sudah dibahas namun belum begitu detail. Oleh karena itu saya membahasnya ulang dengan lebih detail lagi. Baik, kata kerja dasar yang pertama adalah kata kerja be. Be ini digunakan jika sesudah kata be itu ada ana. Ana di sini adjektif, yaitu kata sifat, kemudian noun, kata benda, adverb, kata keterangan. Oke. Subjek sebelum itu be itu dibagi atau bentuknya ada 3. Yang pertama am, kedua are, ketiga is dalam verb satunya. Karena kata kerja be ini termasuk dalam kata kerja yang tidak beraturan. Oleh karena itu bentuk dari verb 1 dan verb 2-nya serta verb 3-nya berbeda. Baik, selain itu bentuk keempat dari be ini adalah be sendiri, jadi tidak ada perubahan. Namun karena semua subjek tidak ada perbedaan dalam menggunakannya sehingga saya tidak membahasnya. Jadi cukup 3 ini saja yang saya bahas di verb 1-nya. Baik, bisa dilihat ya. Jadi pasangan dari I sendiri adalah am untuk verb 1-nya. Kemudian di verb 2-nya menjadi was. Oke. Sementara sementara subjek you, kata kerja dalam verb 1-nya adalah are dan di verb 2-nya menjadi were. Oke. Kemudian jika kita menggunakan subjek city and Zain, berarti 2 orang, maka kita menyebut 2 orang ini sebagai mereka dan bisa menggunakan subjek they. Ini kata kerjanya. Kemudian you and I itu sebutannya kita, kamu dan saya, berarti kita atau kami sebutannya. Maka kata kerja yang digunakan adalah are untuk verb 1-nya dan di verb 2-nya menggunakan were. Oke. Kemudian Zain. Zain itu kata gantinya adalah he karena dia laki-laki sehingga menggunakan is. Kemudian Fatim, kata gantinya adalah she sehingga menggunakan is. Jadi ketika kita menggunakan subjek Fatim ataupun she, maka pasangan kata kerjanya adalah is. Jika sekali lagi setelah kata kerja ini diikuti oleh salah satu dari unsur bahasa ini, 3 unsur bahasa ini, bisa adjektif, bisa kata benda ataupun bisa kata keterangan. Oke. Kemudian untuk
subjek he, she, it ini di verb 2-nya menggunakan was. Oke. Sekarang membahas arti. Arti dari be sendiri, baik yang am, are, is, ataupun was, were, ini memiliki 6 arti. 1 ada, artinya 2 adalah, 3 berada, merupakan, menjadi, dan bisa juga tidak diartikan. Tergantung dari konteks kalimat yang ingin kita buat. Sebagai contoh, saya lapar. Di sini kalau kita perhatikan kalimat ini, maka arti dari be itu adalah yang keenam, yaitu tidak diartikan. Saya lapar. Jadi bahasa Inggrisnya I am hungry. Oke, itu contohnya ya. Jadi I am hungry. Nah, ketika menggunakan am berarti tandanya kalimat ini termasuk menggunakan kata kerja bentuk ke-1. Dan dalam penjelasan tenses, jika hanya ada satu kata kerja verb 1, maka disebut dengan simple present tense. Kemudian contoh nomor 2, mereka adalah binatang. Oke, berarti menggunakan yang nomor 2 ya, arti be yang nomor 2. Kemudian ketika kita menerjemahkan, maka menjadi mereka, they adalah are animal. Jadi alasannya kenapa kok menggunakan are? Kok tidak menggunakan is ataupun am? Karena pakemnya sudah seperti itu, pasangannya sudah seperti itu, tidak bisa dirubah-rubah. Oke, ini bahasa Inggrisnya they are animal. Kemudian yang nomor 3, kita berada di kampus kita tahun lalu. Oh ya, ada yang lupa ya. Di contoh nomor 1, kata hungry ini termasuk dalam kata sifat. Kemudian kata animal, binatang, termasuk dalam kata benda. Dan contoh ketiga, we were in our campus last year. Mulai dari kata in sampai year itu disebut dengan kata keterangan tempat dan waktu. Our campus ini tempat, last year adalah waktu. Jadi ada 2 keterangan di sini. Dan menggunakan kata kerja were atau be di sini. Kenapa menggunakan were? Karena pasangan dari subjek we untuk verb 2-nya adalah were. Itu alasannya. Dan dari segi jenis tenses kalimat ini, karena menggunakan satu kata kerja saja, yaitu kata kerja were, maka disebut dengan simple past tense. Oke. Simple past tense ya. Oke. Pembahasan tentang be saya cukupkan sekian. Kita beralih pada pembahasan kata kerja dasar bentuk kedua. Kata kerja dasar yang kedua yaitu do dan does. Jadi aslinya bentuk kerja dasarnya itu adalah do ya. Jadi kata kerja dasarnya hanya do saja. Baik, ini saya hapus saja biar tidak bingung. Karena kalau kita cari di kamus, maka biasanya hanya keluar kata do saja. Jadi das itu tidak masuk di situ. Tidak termasuk dalam kata kerja dasar maksud saya. Baik, saya jelaskan. Kata kerja dasar untuk subjek I menggunakan do, you menggunakan do, kayak bisa dibaca sendiri ya. Yang berbeda di sini adalah dalam penggunaan verb 2-nya, yaitu semua subjek sama. Kalau di verb 1-nya berbeda-beda, namun di verb 2-nya itu sama. Semua subjek menggunakan did di verb 2-nya. Oke. Kita langsung ke catatan tentang do dan does. Jadi ini do ini ataupun does sendiri fungsinya sebagai kata kerja yang memiliki arti melakukan yang pertama, kemudian yang kedua mengerjakan. Atau mungkin ada makna lain di kamus, bisa dilihat sendiri nanti. Contohnya, Fatim does her homework. Fatim mengerjakan PR-nya. Oke, Fatim mengerjakan PR-nya. Kenapa kok menggunakan does? Karena di sini pasangannya
Fatim itu kan kata gantinya she atau dia perempuan, sehingga pasangan kata kerja yang benar adalah does, tidak boleh menggunakan do. Loh kok bisa? Pakemnya sudah seperti itu. Oke, ini aslinya juga berlaku dalam kata kerja yang lain untuk simple present tense. Namun tidak saya bahas di sini, akan ada video pembahasan yang lain yang berhubungan dengan penjelasan tentang imbuhan es dan s. Jadi awalnya kan kata do, kemudian menjadi does. Ini nanti ada pembahasan khusus ya. Oke, sekarang yang penting pahami ini dulu, biar tidak bingung. Sekarang contoh nomor 2, sebagai penanda kalimat tanya dan kalimat negatif. Jadi fungsi dari do, does, did ini, ketiganya ini fungsinya adalah sebagai penanda kalimat tanya dan juga dalam penanda kalimat negatif. Contohnya, I do not do my homework. Jadi do di sini tidak memiliki arti melakukan dan mengerjakan ketika fungsinya sebagai kalimat tanya ataupun kalimat negatif. Di sini do not, do-nya tidak diartikan. Yang diartikan hanya saya, not tidak, do melakukan, my homework, PR-ku, itu saja. Kemudian yang kedua, does she realize to whom she talk? Sadarkah dia dengan siapa berbicara? Oke. Yang kedua ini adalah penggunaan dari kalimat tanya. Ini ya, dari kalimat tanya. Does sendiri digunakan untuk kalimat tanya, begitu juga dengan do dan did. Ini kebetulan contoh yang diberikan adalah does yang digunakan. Does she realize? Apakah? Nah, di sini ketika digunakan sebagai kata tanya, maka artinya bisa jadi apakah, atau langsung sadarkah dia dengan siapa berbicara, atau apakah dia sadar dengan siapa berbicara. Bisa juga seperti itu. Saya cukupkan sekian penjelasan tentang kata kerja do. Sekarang yang terakhir yaitu penjelasan tentang kata kerja dasar have. Oke, ini juga sama ya, jadi tidak perlu has. Oke, karena kata dasarnya adalah have saja. Baik. Untuk subjek I menggunakan have, you, Siti, dan Zen ataupun mereka menggunakan have. Oke, bisa dibaca sendiri ya untuk mempersingkat waktu. Jadi yang berbeda itu ada di verb satunya, sementara untuk verb 2-nya semua subjek menggunakan had. Kenapa ada have, ada has, ada had? Oke, untuk have dan had ini adalah memang perubahan bentuk kata kerja dari verb 1 ke verb 2. Sama dengan tadi yang do dan did, itu perubahan kata kerja saja. Kemudian untuk kenapa kok have, ada yang have verb satunya dan ada yang has. Kalau yang ini sama ini adalah pakem ya. Jadi memang adanya seperti itu untuk 3 subjek ini, dia laki-laki, perempuan, ataupun 1 ekor kucing yang kata gantinya adalah it. Maka ketika menggunakan kata kerja have harus diganti menjadi has. Jadi baik have ataupun has maknanya sama-sama berarti memiliki atau mempunyai. Seperti itu ya. Sekarang kita ke catatan. Untuk have dan has fungsinya sebagai kata kerja yang memiliki arti memiliki dan mempunyai. Kemudian contohnya Fatim has beautiful face. Fatim memiliki wajah yang cantik. Oke, ini alasan menggunakan has karena di sini Fatim sendiri sama dengan she dan pasangan kata kerjanya adalah has. Yang nomor 2 fungsi dari have has adalah have, has ataupun had ya. Jadi fungsinya sebagai penanda kalimat tanya dan kalimat negatif. She has no any debt. Dia tidak punya hutang. Oke, berarti kalau menggunakan kata kerja has, 1 ini saja, dan termasuk dalam verb 1, maka jenis tensesnya adalah simple present tense. Begitu juga yang contoh yang ada di nomor 1 ini. Kemudian yang kedua,
She does have any debt. Jadi yang nomor 1 ini bisa juga ditulis seperti ini. Dia tidak mempunyai hutang. Sama saja maknanya. Oke. Jadi ada variasi saja. Variasi suka-suka. Kalau kita mau pakai ini boleh. Sama-sama benarnya. Pakai yang di bawah juga boleh. Itu saja. Kemudian yang nomor 3 ini salah nulis juga. Seharusnya nomor 3 ya. Oke. Yang ini nomor 3. Yang nomor 3 adalah Have you gone overseas? Pernahkah kau ke luar negeri? Atau bisa juga diartikan apakah kamu pernah pergi ke luar negeri? Itu ya. Jadi ini contoh yang nomor 3 ini adalah penggunaan have yang digunakan sebagai kata tanya dalam kalimat tanya. Baik, saya kira itu penjelasan saya tentang pasangan subjek dan kata kerjanya. Saya akhiri, semoga benar-benar paham apa yang sudah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.